Biografi Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Orang mengenal Kiai Sahal dengan sosok kiai yang bersahaja. Namun di balik kesederhanaannya, pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda Kajen Pati Jawa Tengah ini memiliki keluasan ilmu yang jarang dimiliki oleh kiai kebanyakan. Tidak salah kalau kemudian dalam sebuah penelitian yang dilakukan Dr. Muzamil Komar, beliau disejajarkan dengan nama-nama besar semisal almarhum Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai tokoh NU yang memiliki pemikiran liberal. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Kiai bernama lengkap Muhammad Ahmad Sahal Mahfud ini dianugerahi Dr. Honoris Causa dari Universitas Negeri Jakarta karena keteguhannya dalam fikih Indonesia. Putra Kiai Mahfud Salam yang dilahirkan di Kajen Margoyoso Pati 17 Desember 1937 ini sejak kecil mendapatkan pelajaran agama dari sang ayah. Setelah itu, selama 6 tahun beliau menamatkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah tingkat dasar di Kajen Pati. Dan di kota yang sama, beliau melanjutkan pendidikan sanawiyah tingkat pertama di Matoli'ul Falah. Pengembaraan ilmu pengetahuannya tidak berhenti di tempat kelahirannya. Hingga tahun 1957, beliau meneruskan pendidikan di pesantren Bendo Pare, Kediri asuhan Kiai Muhajir. 3 tahun berikutnya, tahun 1957 sampai 1960, beliau belajar di pesantren Sarang Rembang di bawah bimbingan Kiai Zubair. Dan untuk memperkaya perspektif keilmuan agama yang menjadi basicnya, maka beliau secara serius selama 3 tahun 1951 hingga 1953 juga kursus ilmu umum di Kajen. Dari pengembaraannya inilah maka beliau banyak mendapat pengaruh dari ulama-ulama besar semisal Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Ghazali, dan ulama-ulama yang lain. Sehingga apa yang beliau putuskan dari berbagai persoalan dalam buku ini tidak akan lepas dari tokoh-tokoh tersebut. Kendati demikian, beliau sama sekali tidak mengkultuskan salah seorang dari tokoh-tokoh tersebut karena beliau menyadari bahwasanya masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Kendati dengan latar belakang keilmuan ala pesantren, namun Kiai Sahal memiliki keluasan cara pandang dalam menyikapi berbagai persoalan. Dunia akademis banyak memberikan apresiasi sekaligus kepercayaan kepada beliau untuk bisa mentransformasikan keilmuannya di berbagai tempat. Tercatat, beliau pernah menjadi dosen pada kuliah Tahadzus Fikih di Kajen Pati tahun 1974 sampai 1976. Juga tahun 1974 sampai 1976 sebagai staf pengajar di Fakultas Tarbiyah Uncok Pati. Tahun 1982 sampai 1985 dipercaya menjadi dosen di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, Semarang. Bahkan semenjak tahun 1989 beliau menjadi rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Karena kemampuannya yang luas, berbagai media yang memberikan kesempatan kepada beliau untuk mengisi rubrik khusus di majalah PWNU Jawa Timur Aula antara tahun 1988 sampai 1990 beliau menjadi kolumnis. Setahun berikutnya beliau juga dipercaya Harian Suara Merdeka untuk mengasuh kolom. Dan secara
eksidental dalam bulan atau momen tertentu, beliau juga acap kali mengisi kolam maupun forum bahsul masail di berbagai media. Untuk kegiatan di Nahdlatul Ulama, beliau termasuk aktivis tulen. Secara berturut-turut beliau dipercaya sebagai Khatib Suriah Partai NU Cabang Pati tahun 1967 sampai 1975. Tahun 1968 sampai 1975 sebagai Ketua dua Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Pati. Selanjutnya tahun 1988 sampai 1990 sebagai Koordinator Karisidenan LP Ma'arif Cabang Pati. Antara tahun 1977 hingga 1978 dipercaya sebagai Wakil Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah Wilayah Jawa Tengah. Dia sebagai Khatib Suriah PWNU Jawa Tengah masa bakti 1980 hingga 1982 dan tahun kepengurusan periode berikutnya 1982 hingga 1985 menjadi Rais Suriah PWNU Jawa Tengah. Kala mulai dikumandangkannya Hitah NU tahun 1984 dalam sebuah perhelatan Muktamar ke-27 di Situbondo, beliau sudah dipercaya di jajaran pengurus Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Selanjutnya dalam Muktamar ke-30 yang diselenggarakan di Kediri tahun 1999, beliau diberi tugas maha berat oleh Muktamirin untuk mengemban tugas sebagai Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 1999 hingga 2004. Pada Muktamar ke-31 di Boyolali tahun 2004 terpilih lagi menjadi Rais Am PBNU periode 2004-2009. Lalu pada Muktamar ke-32 di Makassar terpilih lagi sebagai Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 2010-2015. Demikian biografi Kiai Haji Muhammad Ahmad Jahal Mahfud yang tertuang di dalam buku yang berjudul Dialog Problematika Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.